Cahaya dari Gaza, kisah Imam Syafi'i menghafal Al-Quran. Di sebuah rumah sederhana di kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengguncang dunia ilmu. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ayahnya wafat saat ia masih sangat kecil, dan sang ibu, seorang wanita salehah, membawa anaknya yang yatim itu ke Mekkah, tanah suci yang menjadi pusat ilmu dan cahaya. Sejak kecil, Syafi'i kecil telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Namun bukan hanya kecerdasan yang ia miliki, ia juga memiliki haus ilmu yang tak terpadamkan dan hati yang bersinar dengan kecintaan kepada Allah. Usianya baru 7 tahun saat ia memulai perjalanan suci itu, menghafal Al-Quran. Di tengah panas gurun yang menyengat, di bawah cahaya lentera yang redup, Syafi'i kecil duduk bersila, mushaf yang mulai aus di tangannya. Matanya bersinar seperti bintang-bintang di langit malam. Ia tidak berasal dari keluarga kaya. Bahkan, karena tak sanggup membeli kertas, ia menulis pelajaran dan ayat-ayat Al-Quran di tulang unta, kulit, dan batu tipis. Hari demi hari berlalu. Anak-anak lain bermain dan berlarian di lorong-lorong Mekah. Namun Syafi'i memilih diam di masjid atau bersandar di dinding, mengulang-ulang ayat-ayat Allah hingga mengalir dalam darahnya. "Wahai anakku," kata ibunya suatu malam, "jika kau menghafal Al-Quran, maka cahaya Allah akan menuntun jalanmu." Dan benar saja, dalam usia 9 tahun Al-Quran telah lengkap tersimpan dalam dadanya. Bukan sekadar hafal, tapi ia memahaminya, merenungkannya, dan mengamalkannya. Gurunya pun terkejut. Di usia muda, Syafi'i sudah mulai menyampaikan ilmu. Ia kemudian menekuni hadis, fikih, dan bahasa Arab dengan semangat yang menyala. Hatinya bersih, pikirannya tajam, dan lisannya lembut. Hafalan Qur'annya menjadi fondasi dari lautan ilmunya. "Aku mengadukan kepada Waki' tentang buruknya hafalanku. Lalu ia menasihatiku agar meninggalkan maksiat." Ia berkata, "Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Fight it in receive in this kind of nurture." Dan begitulah, dari malam-malam sunyi penuh hafalan dan doa, lahirlah salah satu imam besar dalam Islam. Hafalan Al-Qurannya bukan hanya menjadi kebanggaan, tapi menjadi pelita dalam setiap fatwanya, dasar dalam ijtihadnya, dan penggerak dalam dakwahnya. Imam Syafi'i telah tiada, namun cahaya dari hafalannya masih bersinar hingga kini, menuntun umat menuju pemahaman Islam yang lurus dan penuh rahmat.